Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 14 Mei 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. 9 hari lagi lepas jabatan Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi resmi jadi tersangka kasus suap retail. Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI umumkan Lohenapesi sebagai tersangka secara langsung melalui konferensi pers di kanal YouTube KPK RI Jumat 13 Mei 2022 malam. Ketua KPK RI Firly Bahuri mengatakan Lohenapesi ditetapkan sebagai tersangka bersama dua lainnya, yakni Andrew Erin Hanusa selaku staf tata usaha pemerintah Kota Ambon dan Amri selaku karyawan swasta AM. Selanjutnya Lohenapesi dijemput paksa KPK setelah dilakukan pemantauan. Sebelumnya Lohenapesi meminta penundaan pemanggilan lantaran dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat. Setelah diperiksa, Lohenapesi dan Heanusa akan ditahan selama 20 hari hingga 1 Juni 2022. Sementara tersangka Amri diminta untuk patuh memenuhi panggilan. Untuk diketahui, Lohenapesi dan Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadlan akan segera habis masa jabatan pada 22 Mei 2022 mendatang. Setelah upaya-upaya dan kerja keras KPK dalam rangka pengumpulan informasi, keterangan, dan juga bukti permulaan yang cukup, KPK tentu bekerja keras dengan pengumpulan bukti yang cukup tersebut, maka pada malam hari ini kami ingin sampaikan hasil kerja KPK. Diawali sejak awal April 2022 yang lalu, KPK telah menetapkan dan meningkatkan suatu perkara dugaan tindak pidana korupsi ke tahap penyidikan. Dan KPK telah menetapkan ada 3 tersangka, antara lain RL, Wali Kota Ambon periode 2011-2016, dan periode 2017 sampai dengan 2022. Di samping itu ada juga tersangka AEH, staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon. Dan tersangka ketiga adalah AR, swasta, karyawan AM di Kota Ambon. Tapi apakah benar Bapak tidak kaki serius atau gimana? Enggak, ini saya pakai sendal ini. Oh gitu ya Pak. Saya operasi kaki kan. Ini punya gitu. Oh iya. Ini obatnya. Tribuners, selain Wali Kota Ambon, KPK tetapkan 2 tersangka lainnya, termasuk karyawan minimarket yang kini buron. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail minimarket tahun 2020 di Kota Ambon, tahun 2020 di Kota Ambon, dan penerimaan gratifikasi. Mereka yakni Wali Kota Ambon periode 2011 hingga 2016, kemudian 2017 hingga 2022 Richard Lohenapesi, staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon Andrew Erin Hanusa, dan karyawan sebuah minimarket Kota Ambon bernama Amri. Namun baru 2 tersangka, Richard dan Andrew, yang ditahan KPK, sedangkan Amri masih buron. Ketua KPK RI Firly Bahuri meminta para pihak yang mengetahui lokasi Amri agar dapat memberitahukan kepada KPK. Dia memperingatkan KPK tak akan segan menerapkan pasal perintangan penyidikan bagi pihak yang coba-coba menyembunyikan karyawan tersebut. KPK telah menetapkan Wali Kota Ambon 2 periode Richard Lohenapesi sebagai tersangka kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan gratifikasi. Berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPK memerintahkan kepada saudara
untuk segera memenuhi kewajiban untuk hadir di dalam panggilan KPK. Dan tentu kami juga menghimbau kepada para pihak yang tahu akan keberadaan tersangka AR supaya memberitahukan kepada KPK. Dan tentu juga kami himbau jangan pernah ada pihak yang menyembunyikan terhadap keberadaan AR, karena sesungguhnya menghambat, menghalangi proses penyidikan juga termasuk tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Sebelum upaya paksa, ternyata Luhena Pesi sempat jalan-jalan di mal setelah lepas jahitan. Wali Kota Ambon Richard Luhena Pesi sempat meminta penundaan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. Luhena Pesi beralasan tengah sakit karena operasi kaki. Namun ternyata setelah lepas jahitan, orang nomor 1 di Kota Ambon itu kedapatan jalan-jalan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengakui Luhena Pesi sempat meminta penundaan karena sakit saat diminta hadir panggilan kedua. KPK kemudian memantau perkembangan Luhena Pesi guna dicek kondisinya. Tepatnya Kamis 12 Mei 2022, usai lepas jahitan pasca operasi, Luhena Pesi kedapatan jalan-jalan di mal. Atas hal itu, KPK kemudian memastikan secara pasti kondisi Luhena Pesi kepada tim dokter. Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Malam hari ini pimpinan kemarin itu hanya cabut dicabut jahitan dan suntik antibiotik, kemudian masih sempat jalan-jalan di mal. Artinya ini dalam keadaan sehat. Dan kemudian juga kami tadi secara berita WA kami pesan kepada penyidik, coba ditanyakan kepada tim dokter, menanyakan sejauh mana tingkat sakitnya itu. Kalau misalnya tim dokter hanya membuat suatu alasan, ya ini akan berbahaya buat tim dokter tersebut. Kalau misalnya dikatakan sebagai pihak yang ikut menghalang-halangi, ya mungkin kita pernah ada pengalaman kasusnya Setia Novanto dengan Mbak Pau, ya. Jadi akhirnya tim dokter memberikan izin untuk dibawa. Tapi apakah benar Bapak tidak sakit serius katanya? Gimana? Enggak, ini saya pakai sendal ini. Oh gitu ya Pak. Saya operasi kaki kan. Ini punya gitu. Oh iya. Ini obatnya. Gimana Pak? Ada yang mau disampaikan Pak? Masyarakat yang Pak. Ini ke mall mana Pak? Ayo ke mall mana Pak? Senang Pak ke mall Pak. Aduh. Ke mall mana Pak? Tonton ini Pak. Super Strange. Kakaknya ini Pak. Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya. PLN sebut Ambon blackout bukan karena kerusakan mesin kapal BMPP. Manajer PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Adams Yogasara, pastikan listrik padam di Ambon dalam sepekan bukan karena kerusakan pada mesin kapal Barge Mountain Power Plant BMPP Nusantara 1. Namun letak masalahnya adalah putusnya kabel penghubung menuju sistem kelistrikan di Kota Ambon. Yogasara pun menerangkan kondisi itu menyebabkan kelistrikan di Ambon kehilangan daya hingga 60 watt. Selain itu, Adams menjelaskan gangguan jaringan lain pada distribusi PLN akibat cuaca ekstrim juga turut mempengaruhi. Saat ini pihaknya juga telah melakukan pengamanan untuk menjaga aset dan mengantisipasi kerusakan yang lebih berat pada jalur evakuasi dan BMPP. Untuk itu, ia pun menyampaikan permohonan maaf terhadap seluruh masyarakat yang terdampak. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Wilayah Maluku Utara, Hairul Hatala, juga memastikan petugas sedang bekerja 24 jam untuk terus memastikan kenyamanan terhadap masyarakat.
Pemadaman listrik di Pulau Ambon diketahui sudah terjadi sejak Minggu 8 Mei 2022 lalu. Meskipun kini masih padam, kondisi sudah jauh lebih baik dari beberapa waktu lalu. Oke, terima kasih sebelumnya kita sampaikan bahwa yang pertama bisa saya sampaikan di sini bahwa gangguan ataupun gangguan yang terjadi di Ambon saat ini bukan gangguan yang terjadi di kapal BNPP yang seperti sekarang ini lagi berkembang. Kapal BNPP kita tidak ada terjadi gangguan. Yang ada itu karena ada terjadinya cuaca ekstrim sehingga kapal kita yang tadinya merapat di dermaga kita geser dan kita memang sengaja lepas penghubungnya sehingga jangan lagi mengakibatkan gangguan yang lebih besar sehingga kita putus untuk sementara. Sudah mulai pulih, Pak? Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini sebenarnya sudah pulih 100%. Kalau untuk secara gangguan sudah tidak ada. Cuma memang ini kita kekurangan daya sehingga memang kita setiap beban puncak kadang kita ada pemadaman, ya. Dan dalam tanda kutip ya pemadaman ini bisa 3 sampai 4, bisa juga 5 atau bisa juga tidak ada. Karena tergantung pemakaian seperti yang kemarin saya sudah jelaskan seperti tergantung pemakaian. Sehingga kami mungkin membutuhkan 3 sampai 4 mega sampai 5 mega bahkan untuk menetralkan ini. Nah, sehingga dalam waktu dekat 20 mega kami akan sewa sehingga untuk bisa menutupi sebelum kapal ini masuk lagi di sistem. Informasi selanjutnya dari Kabupaten Buru, Tribuners DLHP kerahkan alat berat angkut tumpukan sampah di TPA Batuboy, Pulau Buru. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kabupaten Buru telah mengangkut sampah di tempat pembuangan akhir TPA kawasan Desa Batuboy, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Sabtu 14 Mei 2022. Sampah-sampah tersebut dibuang oleh warga sekitar dan sudah tak diangkut seminggu lamanya. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 11:30 siang hari, 1 unit alat berat jenis wheel loader dan dump truck diterjunkan untuk mengangkut sampah-sampah tersebut. Meski sudah menerjunkan alat berat, namun petugas kebersihan terlihat kewalahan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada. Karena selain di depan jalan, sampah juga menumpuk di bagian dalam, sehingga akses jalan masuk perlu dibersihkan terlebih dahulu. Aktivitas pembersihan tersebut diketahui dilaksanakan sejak pagi hari pukul 8 hingga saat ini, namun sampah belum terangkut semuanya. Diakui salah satu petugas lantaran sampah telah dibiarkan lama, sehingga menjadi mengeras. Ia menambahkan pihaknya menggunakan alat berat untuk mengangkut sampah karena sampah telah menjadi keras dan sulit dipindahkan. Dia pun mengaku sampahnya tak akan bisa bersih dalam sehari saja. Saking banyaknya pengangkutan sampah di TPA Batuboy, Pulau Buru selama 2 hari. Saking banyaknya pengangkutan sampah di tempat pembuangan akhir kawasan Desa Batuboy, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru akan dilakukan selama 2 hari. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kabupaten Buru, Dwi Dharma Tuan Kota. Lantaran sampah sudah sangat menumpuk hingga meluber ke tepi jalan. Menurutnya untuk bagian luar bibir jalan nanti dilanjutkan besok, sekaligus menambah 3 unit dump truck. Dia berharap semoga infrastruktur jalan serta fasilitas lainnya secepatnya dikerjakan agar tidak mengganggu aktivitas pembuangan sampah oleh DLHP dan masyarakat. Pantauan tribunambon.com, 1 unit alat berat jenis wheel loader dan dump truck telah diterjunkan sejak pagi tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Namun hingga pukul 12:30 siang hari, sampah juga tak kunjung terangkut semuanya. Petugas juga terlihat tetap bekerja membersihkan sampah saking banyaknya.
kita rencanakan hari ini kita akan melakukan pembersihan. Direncanakan itu 2 hari kita melakukan pembersihan. Untuk khusus untuk hari ini kita melakukan pembersihan di bagian dalam karena terjadi penumpukan juga di bagian dalam TPA, itu menghalangi jalan masuk ke dump truk yang akan membuang sampah di sana, sehingga untuk hari ini kita fokuskan untuk pembersihan di dalam dengan menggunakan 1 unit dump truk dan dengan 1 alat berat jenis loader. Kita bersihkan bagian dalam dan kemudian nanti besok hari Minggu kita akan kerahkan 4 unit mobil dengan 1 alat berat untuk membersihkan dari depan TPA sampai bersih. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 14 Mei 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.